Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam setiap satuan jalur pendidikan formal. Dalam hal ini di TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Sobat BK, dasar pemikiran penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling dalam satuan jalur pendidikan formal bukan semata-mata terletak adanya hukum atau undang-undang yang berlaku, tetapi yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek fisik, emosi, sosial, intelektual, dan moral spiritual. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses berkembang, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, individu memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling karena mereka masih kurang memiliki pemahaman dan wawasan tentang dirinya dan lingkungannya. Juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Di samping itu, terdapat keniscayaan bahwa proses perkembangan tidak selalu berjalan mulus dan bebas dari masalah. Bimbingan dan konseling dalam satuan jalur pendidikan formal penting, mengingat bahwa perkembangan peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Misalnya, perkembangan di TK akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, di mana perkembangan di SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh bagaimana keberhasilan anak melampaui masa sekolah di TK. Perkembangan di SD dipengaruhi oleh perkembangan di TK dan mempengaruhi perkembangan di SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi, dan seterusnya. Meskipun sama-sama berada dalam jalur pendidikan formal, perbedaan rentang usia peserta didik pada setiap jenjang memicu tampilnya kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling yang berbeda-beda pada setiap jenjang pendidikan. Batas ragam kebutuhan antara jenjang yang satu dengan jenjang yang lainnya tidak terbedakan sangat tajam. Dengan kata lain, batas perbedaan antara jenjang tersebut lebih merupakan suatu wilayah. Di pihak lain, perbedaan yang lebih signifikan juga tampak pada sisi lain pengaturan birokratik, seperti misalnya di taman kanak-kanak, sebagian besar tugas konselor ditangani langsung oleh guru kelas taman kanak-kanak. Sedangkan di jenjang sekolah dasar, meskipun memang ada permasalahan yang memerlukan penanganan oleh guru BK atau konselor, namun cakupan pelayanannya belum menjustifikasi untuk ditempatkannya guru BK atau konselor di setiap sekolah dasar sebagaimana yang diperlukan di jenjang sekolah menengah. Sobat BK, berikut ini digambarkan secara umum tugas guru bimbingan konseling atau konselor dalam setiap jenjang pendidikan. Sobat BK,
Dalam jenjang pendidikan taman kanak-kanak di tanah air, tidak ditemukan posisi struktural bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Semua kebutuhan pengembangan diri peserta didik di taman kanak-kanak nyaris sepenuhnya ditangani oleh guru yang sesuai dengan konteks, tugas, dan ekspektasi kinerjanya. Menggunakan spektrum karakteristik perkembangan peserta didik sebagai konteks permainan yang memfasilitasi perkembangan kepribadian peserta didik secara utuh. Namun begitu, guru bimbingan konseling atau konselor juga dapat berperan serta secara produktif di jenjang taman kanak-kanak sebagai guru bimbingan konseling atau konselor kunjung yang diangkat pada tiap gugus sekolah. Dengan demikian, tugas guru bimbingan konseling atau konselor adalah untuk membantu guru dalam menyusun program bimbingan dan konseling yang terpadu dengan proses pembelajaran dan mengatasi perilaku mengganggu anak sesuai keperluan, yang salah satu pendekatannya adalah direct behavioral consultation. Tugas guru bimbingan konseling atau konselor lainnya adalah bekerja sama tidak hanya dengan pihak sekolah, namun juga bekerja sama dengan orang tua untuk memahami peserta didik. Pada jenjang taman kanak-kanak ini, fungsi bimbingan dan konseling lebih bersifat preventif dan developmental. Secara pragmatik, komponen kurikulum pelaksanaan dalam bimbingan dan konseling yang perlu dikembangkan oleh guru bimbingan konseling atau konselor jenjang taman kanak-kanak membutuhkan alokasi waktu yang lebih besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sobat BK, sampai saat ini di jenjang sekolah dasar juga tidak ditemukan posisi struktural untuk guru bimbingan konseling atau konselor. Namun demikian, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik usia sekolah dasar, kebutuhan akan pelayanan bimbingan dan konseling bukannya tidak ada, meskipun tentu saja berbeda dari tugas konselor atau guru bimbingan konseling di jenjang sekolah menengah dan jenjang perguruan tinggi. Dengan kata lain, guru bimbingan konseling atau konselor juga dapat berperan secara produktif di jenjang sekolah dasar, bukan dengan memposisikan diri sebagai fasilitator pengembangan diri peserta didik yang tidak jelas posisinya, melainkan dengan memposisikan diri sebagai konselor kunjung yang membantu guru sekolah dasar mengatasi perilaku mengganggu, antara lain dengan pendekatan direct behavioral consultation. Setiap gugus sekolah dasar diangkat 2 atau 3 guru bimbingan konseling atau konselor untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Sebagai tambahan bagi fungsi bimbingan konseling, konsultasi, dan koordinasi, guru bimbingan konseling atau konselor sekolah dasar juga bertanggung jawab bagi pengorientasian siswa, penilaian, dan pengembangan karir. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan perhatian besar kepada upaya pencegahan kebiasaan dan perilaku yang tidak diinginkan. Sobat BK, meskipun kegiatan konseling merupakan satu-satunya kegiatan bertemu muka di jenjang sekolah dasar, kurang begitu banyak menghabiskan waktu ketimbang konseling di jenjang sekolah menengah. Namun, guru bimbingan konseling atau konselor SD dapat bertemu secara individual atau kelompok dengan peserta didik berdasarkan rujukan guru, orang tua, atau
penolong profesional lainnya. Selain itu, guru bimbingan konseling atau konselor di sekolah dasar mesti siap memberikan konseling kepada peserta didik secara individual yang datang untuk meminta pertolongan dan dukungan. Guru bimbingan konseling atau konselor juga harus peka dan siap menolong peserta didik yang mengalami penganiayaan dan tindak kekerasan, pengaruh dari penyebaran obat terlarang, perceraian orang tua, dan diskriminasi lingkungannya. Sebagai konsultan, guru bimbingan konseling atau konselor bisa berunding langsung dengan guru-guru, orang tua, administrator, dan profesional penolong lainnya untuk membantu pihak ketiga. Di dalam peran ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor menolong peserta didik agar dapat memenuhi secara lebih efektif kebutuhan perkembangan atau menyesuaikan dirinya. Bagi para guru bimbingan konseling atau konselor sekolah dasar, bertanggung jawab bagi pengkoordinasian sebagai aktivitas bimbingan konseling di sekolah. Mengkoordinasikan hal-hal ini dengan aktivitas kelas dan sekolah juga banyak dilakukan. Sebagai satu-satunya profesional penolong, guru bimbingan konseling atau konselor sekolah dasar bisa diminta mengkoordinasikan kontribusi para psikolog, pekerja sosial, dan lain-lain bagi sekolah. Aktivitas koordinasi yang lain mencakup perujukan intrasekolah dan antar lembaga. Sebagai fasilitator perkembangan manusia, guru bimbingan konseling atau konselor sekolah dasar mengakui pentingnya mengorientasikan anak terhadap tujuan dan lingkungan sekolah dasar. Karena itu, guru bimbingan konseling atau konselor sekolah dasar dapat merencanakan aktivitas-aktivitas kelompok dan berkonsultasi dengan para guru untuk membangun mereka belajar dan mempraktikkan keahlian menjalin hubungan yang membutuhkan di lingkungan sekolah. Guru bimbingan konseling atau konselor sekolah di sekolah dasar dapat bersiap-siap untuk diminta menginterpretasikan anak secara keseluruhan, sehingga seringkali harus memadukan data tes dan bukan tes. Selain data tradisional yang digunakan untuk memahami peserta didik, guru bimbingan konseling atau konselor sekolah juga harus mengerti pengaruh budaya, sosiologi sekolah, dan pengaruh lingkungan yang lain bagi perilaku peserta didik. Sobat BK, pentingnya tahun-tahun sekolah dasar sebagai fondasi bagi kebutuhan penting berikutnya yang melandasi naiknya atensi terencana kepada perkembangan karir peserta didik sekolah dasar. Meskipun tanggung jawab bagi perencanaan pendidikan karir terletak di tangan guru wali kelas, namun guru bimbingan konseling atau konselor sekolah dasar dapat juga memberikan kontribusi penting sebagai koordinator dan konsultasi dalam pengembangan sebuah program yang berkelanjutan dan terintegrasi. Sobat BK, di jenjang sekolah dasar, para guru bimbingan konseling atau konselor sekolah harus bisa mencermati tanda-tanda peringatan dini mengenai permasalahan yang kemungkinan besar dapat menyulitkan peserta didik di masa yang akan datang, seperti kesulitan belajar, memiliki suasana hati yang buruk, contohnya tidak bahagia dan depresi, dan perilaku ugal-ugalan seperti berkelahi, bertengkar, dan tidak tenang, impulsif, dan bandel. Akumulasi bukti memperlihatkan kalau peserta didik yang tidak bisa menyesuaikan diri di tahun-tahun sekolah dasar, mereka berisiko besar menimbulkan banyak problem di kemudian hari. Lebih jauh lagi, problem yang muncul pada peserta didik SD seperti
Penyalahgunaan obat, perkelahian, dan vandalisme juga mendorong publik memberikan perhatian besar kepada upaya-upaya pencegahan. Sobat BK, guru bimbingan konseling atau konselor sekolah menengah pertama atau SMP dapat berperan secara maksimal dalam memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya secara optimal. Tugas guru bimbingan konseling atau konselor sekolah adalah untuk membantu peserta didik dalam menumbuh kembangkan potensinya. Salah satu potensi yang seharusnya berkembang pada diri peserta didik adalah kemandirian, seperti kemampuan mengambil keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan ataupun persiapan karir. Dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling, guru bimbingan konseling atau konselor melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran, orang tua. Di samping itu, dapat bekerja sama dengan ahli, misalnya dokter, psikolog, atau yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam sistem pendidikan Indonesia, guru bimbingan konseling atau konselor di sekolah menengah pertama mendapat peran dan posisi yang jelas. Orientasi peserta didik ini mencakup orientasi awal peserta didik dan orang tuanya bagi program, fasilitas kebijakan, dan aktivitas-aktivitas konseling di sekolah baru, dan kemudian orientasi pra masuk sekolah menengah atas yang akan dituju oleh peserta didik setelah lulus nantinya. Sebagai tambahan, bagi rekam sekolah yang tipikal dan data tes standar, para guru bimbingan konseling atau konselor bisa juga meningkatkan keberanian menggunakan pengobservasian dan teknik-teknik lain untuk mengidentifikasikan sifat-sifat yang muncul dari peserta didik individual selama periode perkembangan kritis ini. Baik konseling individu maupun kelompok mestinya digunakan oleh guru bimbingan konseling atau konselor sekolah secara maksimal untuk usia peserta didik di jenjang pendidikan ini. Dan kebanyakan praktik menunjukkan kalau konseling kelompok lebih sering digunakan ketimbang konseling pribadi. Para guru bimbingan konseling atau konselor sekolah dapat menyediakan konsultasi kepada sekolah yang dilayaninya, orang tua, dan sesekali para administrator terkait kebutuhan perkembangan dan penyesuaian diri peserta didik setiap individu. Para guru bimbingan konseling atau konselor sekolah juga dapat berkonsultasi dengan para penolong profesional lainnya yang masih berkaitan dengan sistem sekolah dan jaringannya. Guru bimbingan konseling atau konselor sekolah biasanya terlibat dalam pelajaran dan penempatan kelas yang tepat bagi peserta didik. Bukan hanya di sekolahnya sendiri, tetapi juga di sekolah lain yang setara. Kadang penempatan dilakukan sesuai kebutuhan peserta didik, kadang didasarkan kemampuan peserta didik. Sobat BK, perkembangan peserta didik adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perkembangan peserta didik harus mendapat perhatian khusus dari guru bimbingan konseling atau sekolah, guru-guru, dan para penolong profesional lainnya seperti pekerja sosial, psikolog, dan lain-lain. Artinya, kita harus memahami betul karakteristik kelompok usia ini dan tugas perkembangan dan program perencanaan yang merespon dengan tepat kebutuhan mereka. Sobat BK, sebagaimana
pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama. Di sekolah menengah atas ini, konselor dapat berperan secara maksimal dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya secara optimal. Perbedaan muncul di dalam cara guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah menengah atas memuat peran dan fungsinya dan berbagai penitik beratan yang tepat bagi lingkungan sekolah menengah atas. Sebagai contoh, penekanan jenjang sekolah menengah atas bergeser dari preventif menjadi perbaikan saat terkait dengan isu-isu umum konseling. Bukan lain karena penyebaran obat terlarang dan alkohol yang sudah tidak bisa lagi dihentikan, gaya hidup seks bebas yang semakin tak terkendali, banyaknya hubungan orang tua yang rusak dan cerai, dan problem-problem penyesuaian diri yang semakin sulit dilakukan. Lebih jauh lagi, semakin banyak peserta didik yang tidak lagi mempersiapkan pengambilan keputusan terbaik bagi arah pendidikan dan karir mereka ke depan. Tugas konselor adalah untuk membantu peserta didik dalam menumbuh kembangkan potensinya. Salah satu potensi yang seharusnya berkembang pada diri peserta didik adalah kemandirian, seperti kemampuan mengambil keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun persiapan karir. Dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling, guru bimbingan konseling atau konselor melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait, seperti dengan kepala sekolah, guru-guru mata pelajaran, orang tua peserta didik. Di samping itu, dapat bekerja sama dengan ahli, sebagai contoh dengan dokter, psikiater, ataupun psikolog. Sobat BK, berikut ini adalah gambaran peran dari guru bimbingan konseling atau sekolah di sekolah menengah atas. Ini mencakup orientasi awal peserta didik dan orang tuanya bagi program, fasilitas kebijakan, dan aktivitas-aktivitas konseling di sekolah baru. Dan kemudian orientasi pra masuk sekolah menengah atas yang akan dituju oleh peserta didik setelah lulus nantinya. Sebagai tambahan, bagi rekaman sekolah yang tipikal dan data tes standar, para guru bimbingan konseling atau konselor bisa juga meningkatkan keberanian menggunakan pengobservasian dan teknik-teknik lain untuk mengidentifikasikan sifat-sifat yang muncul dari peserta didik individual selama periode perkembangan kritis ini. Baik konseling individu maupun kelompok mestinya digunakan oleh guru bimbingan konseling atau konselor sekolah secara maksimal untuk usia peserta didik di jenjang pendidikan ini. Dan kebanyakan praktik menunjukkan bahwa konseling kelompok lebih sering digunakan ketimbang konseling individual. Guru bimbingan konseling atau konselor sekolah biasanya terlibat dalam pelajaran dan penempatan kelas yang tepat bagi peserta didik. Kadang penempatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kadang didasarkan pada kemampuan peserta didik. Guru bimbingan konseling atau konselor sekolah dapat menyediakan konsultasi kepada sekolah yang dilayaninya, orang tua,
dan sesekali para administrator terkait kebutuhan, perkembangan, dan penyediaan diri peserta didik setiap individu. Guru bimbingan konseling dan konselor sekolah juga dapat berkonsultasi dengan para penolong profesional lainnya yang masih berkaitan dengan sistem sekolah dan jaringannya. Sobat BK, perkembangan peserta didik adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, harus mendapat perhatian khusus. Artinya, kita harus memahami betul karakteristik kelompok usia ini dan tugas perkembangan dan program perencanaan yang merespons dengan tepat kebutuhan mereka. Sobat BK, pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di sekolah menengah kejuruan atau SMK sama dengan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di SMA. Yang menjadi beda adalah pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMA berorientasi pada akademis, sedangkan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di SMK ini, guru bimbingan konseling atau konselor lebih aktif untuk mengarahkan peserta didik pada pemagangan, menyiapkan mental peserta didik ke dunia kerja dan mendorong peserta didik yang unggul untuk memperoleh beasiswa pendidikan. Sobat BK, di sekolah menengah kejuruan atau SMK, pelayanan bimbingan dan konseling lebih difokuskan kepada upaya membantu peserta didik mengokohkan pilihan dan pengembangan karir sejalan dengan bidang vokasi yang menjadi pilihannya. Bimbingan karir yaitu membangun soft skills dan bimbingan vokasional membangun hard skill. Harus dikembangkan sinergis dan untuk itu diperlukan kolaborasi produktif antara guru bimbingan konseling atau konselor dengan guru bidang studi, mata pelajaran, keterampilan vokasional. Sobat BK, meskipun secara struktural posisi konselor perguruan tinggi belum tercantum dalam sistem pendidikan di tanah air, namun bimbingan dan konseling dalam rangka mensupport perkembangan personal, sosial akademik, dan karir mahasiswa dibutuhkan. Sama dengan konselor pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan konselor perguruan tinggi juga harus mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum pelayanan dasar bimbingan dan konseling, individual student planning, responsive service, serta sistem support. Namun, alokasi waktu konselor perguruan tinggi lebih banyak pada pemberian bantuan individual student career planning dan penyelenggaraan responsive service. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling melalui suatu unit yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Tugas guru bimbingan konseling atau konselor di setiap jalur pendidikan formal. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.